kalorinya juga rendah banget, setengah dari mie instan biasa teman-teman. Halo Itizen! So Itizen, hari ini kita mau bahas sebuah produk pangan yang pastinya Itizen semua tuh suka dan kalian nggak pernah makan, yaitu mie instan. Nah, tapi nih Itizen, walaupun kita tahu ya mie instan itu tuh udah makanan sejuta umat berbagai kalangan, tapi masih ada nih banyak concern kayak bukannya makan mie instan itu gak sehat ya, itu kan sering banget ya ada kayak gitu. Nah makanya itu banyak banget nih perusahaan yang mulai berinovasi menciptakan mie yang klaimnya sih mie sehat. Nah makanya hari ini kita mau kupas tuntas nih. Kita udah sediain beberapa mie sehat di sini dan aku hari ini bersama dengan seorang nutritionist. Halo Kak, boleh perkenalkan diri dulu? Halo. Jadi nama aku Dion, aku dosen sport nutrition dari Unika Atmajaya. Oke, berarti ini sumber informasinya udah terpercaya ya, nggak cuma aku cuap-cuap aja. Oke, untuk yang pertama ini ada dari Fitme. Nah, Fitme ini dia itu punya klaim katanya dia itu rendah kalori, dan walaupun dia rendah kalori, dia itu bisa bikin kenyang lebih lama. Dia ini terbuat dari bahan konnyaku atau shirataki. Nah, itu tuh sejenis umbi-umbian yang dari Jepang. Atau mungkin kalau di Indonesia ada versi lokalnya itu namanya porang atau iles-iles. Nah, oke, ini dari Fitme. Kemudian ada juga nih mie sehat satu lagi yang kayaknya sih kalian semua harusnya tahu ya, biasanya sih ini udah terkenal banget, ini Lemonilo. Nah, Lemonilo sendiri dia tuh punya klaim katanya dia itu terbuat dari bahan alami kayak bayam, kunyit, dan berbagai rempah yang alami. Dia juga nggak pakai pemanis apa ya, mungkin penguat rasa atau pewarna sintetis. Kemudian dia itu juga proses pembuatannya sedikit beda nih, karena kalau biasanya mie instan itu dikeringkan atau dibuat kering dengan cara digoreng. Nah kalau si Lemonilo ini dia dipanggang menggunakan oven, jadi katanya sih lebih sehat gitu ya. Kemudian ada satu lagi. Nah ini mie mungkin kalian ada yang masih asing, tapi ini mie sebenarnya harus kalian coba sih. Ini tuh ada namanya Lingkar Organic Mie, dimana sebenarnya dia itu kurang lebih sama kayak Lemonilo. Dia tuh ada klaim rendah glutennya karena dia tuh terbuat dari gak cuma tepung terigu, tapi dia juga ada campuran tepung mokaf yang terbuat dari singkong. Makanya dia rendah gluten. Selain itu dia juga terbuat dari bahan alami. Dia klaimnya itu tanpa penguat rasa atau pewarna buatan. Selain itu, dia itu juga produk organik seperti namanya ya, kan namanya Lingkar Organic. Oke, so untuk pertama kita cobain dulu aja kali ya Kak. Siap. Oke. Ini kayak pedes ya, jujur aku agak takut gitu makannya sebenarnya, cuma ya hajar aja lah ya. Gimana Pak menurut Pak? Kalau dari tekstur ini itu cukup perlu usaha buat dikunyah ya. Jadi iya, bener. Beda ya. Jadi mungkin harus hati-hati kalau yang makannya keburu-buru, harus lebih dikunyah lebih sering. Kemudian ini juga cukup pedas, jadi teman-teman yang nggak suka pedas kurang disarankan ya. Iya betul. Nanti malah jadi nggak bisa menikmati rasa mie yang enaknya gitu. Betul. Dan aromanya juga kuat banget ya, mungkin karena rasanya pedas jadi aromanya tuh kayak kuat banget. Dan mungkin teksturnya itu disebabkan dari bahannya tadi ya, dari si konnyaku konnyaku itu. Oke, mungkin next ke mie yang itu dulu ya Kak. Lemonilo ya. Iya. Enggak sepedas tadi ya untungnya. Terus tadi, terus lebih legit ya. Terus lebih legit jadi lebih gampang ditelan, nggak sepedas yang tadi, dan rasanya juga kayak mungkin lebih pas ya di lidah kita ya. Betul. Terus mungkin juga karena bahannya nggak kayak gini ya. Kalau ini kan tadi kayak dari tepung, dari shirataki deh, pokoknya itu makanya lebih kenyal. Kalau ini kan masih cukup padat seperti ini pada umumnya. Next kita coba yang ini nih. Ini mie Lingkar Organic. Kurang lebih sama kayak yang itu ya. Kurang lebih sama kayak Lemonilo. Mungkin karena ada si mokafnya ya, jadi
agak beda dibandingkan mie instan pada umumnya ya. Iya, betul. Jadi kayak lebih legit gitu ya, betul. dari tekstur singkongnya. Oke, jadi tadi kita udah nyobain ya Kak semua rasanya kayak gimana, aroma dan lain-lain. Oke, sekarang kita langsung aja nih ke yang paling pentingnya. Bener nggak sih mie ini semua klaimnya itu mie sehat? Ya. Oke, mungkin langsung aja Kak dari si Fitmi dulu nih Kak. Dari Fitmi ya, ini aku sembari pegang ya, karena memang boleh. Sebagai konsumen yang cerdas, kita itu harus lihat dua fakta penting dari suatu produk, yaitu komposisi sama nutrition fact. Ya, jadi ini sembari saya lihat ya dari komposisi nutrition fact. Yang pertama kan dari komposisinya mie-nya itu ada tepung konyaku dan tepung kanji. Nah, ini yang berbeda dari mie biasa. Kalau mie biasa itu kan prosesnya dia digoreng dan pakainya tepung terigu. Makanya kenapa lemaknya jadi lebih tinggi. Nah, di sini makanya lemaknya lebih rendah dan itu membuat dia jadi dibilang mie lebih yang sehat. Oke, jadi ada lemaknya. Dari lemaknya itu yang lebih rendah. Tuh, lalu dia ada si konyaku. Jadi ada seratnya. Kalau misalnya mie biasa itu nggak ada seratnya. Oh, mie biasa nggak ada seratnya? Seratnya rendah lah biasanya. Makanya kan kalau mie instan biasa kita harus tambah sayur lah. Nah, kalau ini ibaratnya dari minyak udah ada si sayurnya itu. Kemudian dari kalorinya juga rendah banget, setengah dari mie instan biasa teman-teman. 190. Setengahnya? Mantep tuh guys, setengahnya doang. Jadi kalau yang suka makan mie instan 2 nih, ya bisa lah makan 2 lebih banyak gitu kan lebih puas. Oh iya, betul. Yang lemonilo ya. Oke. Katanya mie sejuta umat. Iya, mie sehat sejuta umat. Kita lihat ya sekali lagi, jangan cuma permakan marketing, tapi kita harus lihat dari komposisi dan nutrition fact-nya. Oke, dari komposisi dia bisa dibilang lebih tinggi serat soalnya ada tepung mokaf. Mokaf itu panjangan dari modified cassava, jadi dari singkong yang diolah lebih lanjut terus jadi tepung. Nah, itu bisa meningkatkan serat dan memang sudah terbukti secara ilmiah teman-teman ya. Terus ada daun bawang, seledri ini juga jadi meningkatin serat. Makanya kalau lihat di nutrition fact-nya itu ada serat 3 gram yang mirip kayak si Fitmi tadi. Oh, jadi dia sama-sama tinggi serat. Dari minyak tinggi serat. Kemudian dari lemonilo ini kan tadi tidak digoreng ya, jadi minyak sendiri lebih rendah lemak ya, sama kayak Fitmi juga, soalnya dia pakai si mokaf tadi gitu. Terus oh iya, tadi juga lupa disinggung kenapa dua ini jadi lebih sehat dibanding mie biasa, karena dia nggak digoreng, minyak kan rendah lemak. Nah, karena minyak rendah lemak itu tidak ada kandungan pengawet dalam mie yang kita biasa temukan di mie instan biasa, namanya TBHQ. Jadi teman-teman tahu dari mana TBHQ, bisa cek di komposisinya. Dan itu kalau kebanyakan bisa menyebabkan kanker loh. Jadi makanya nggak boleh kebanyakan makan makanan instan terlalu banyak. Salah satunya dari situ. Jadi itu juga membuat dia jadi lebih sehat. Tapi TBHQ itu pasti ada di komposisi ya? Iya, pasti tertera. Karena ini wajib dicantumkan dari BPOM. Gitu. Apapun yang ada di makanan harus. Gitu. Dan itu biasanya buat penstabil biar makanan yang tinggi lemak tuh nggak bau tengik. Gitu. Kan tadi minyak kan udah lemak, makanya nggak dikasih. Makanya nggak dikasih. Oh iya. Gitu, make sense ya. Kemudian kalau teman-teman yang mau mencegah diabetes atau yang kalah diabetes gitu ya, ini masih cukup oke lah ya, karena masih ada seratnya dan dari si mokafnya ini juga low GI, itu sangat disarankan bagi teman-teman yang ingin mencegah diabetes. Oke, berarti udah cukup lengkap nih ya dari lemonilo. Sekarang kita langsung aja ke mie yang ketiga yaitu lingkar organik. Oke, mie lingkar organik ini yang menarik ada tulisan PIRT teman-teman. Jadi kalau teman-teman menemukan produk yang ada tulisan PIRT itu produk UMKM teman-teman. Ya beda sama lemonilo dan Fitmi yang tulisan kan BPOM. Kalau BPOM itu udah produk biasa perusahaan besar dan udah dijual di banyak tempat, tapi kalau UMKM ini kan ibaratnya masih perusahaan kecil ya yang berjual. Jadi kita juga perlu dukung produk-produk yang ada PIRT-nya. Ya. Untuk menaikkan ekonomi petani lokal lah ya. Jadi UMKM kecil juga bisa semangat gitu ya buat startup, buat wirausaha. Nah, kalau dari sini yang menarik dia pakai pewarna bit. Untuk pewarna bit, buah bit ini yang meningkatkan si seratnya. Di sini sampai 20% ya. Terus pakai tepung mokaf juga. Yang pasti minyak mirip nih kayak kedua ini, kayak Fitmi dan lemonilo. Jadi dia tinggi serat dan tidak ada lemak. Gitu. Walaupun dia nggak nyantumin digoreng, tapi saya rasa ini juga pasti minyak kayaknya nggak digoreng ya. Gitu, karena dia pakai si mokaf dan si bit tadi. Gitu. Kemudian dia nggak pakai penguat rasa. Nah, yang menarik dia pakai kaldu jamur. Jadi kalau kaldu jamur ini, jadi garamnya
disubstitusi gitu dari si jamur. Jadi pasti gurihnya dapat, tapi garamnya lebih sedikit. Gitu. Jadi harusnya ya ini juga lebih sehat. Cuma disayangkannya nggak ada nutrition fact. Iya ya. Nah, jadi saya agak kurang yakin isinya tuh bagaimana gitu teman-teman. Jadi harapannya kalau mie ini akan dijual bebas gitu ya, lebih luas lagi, harusnya sih ada nutrition fact-nya biar lebih konsumen bisa lebih paham isinya bagaimana. Ini tuh masih mirip-mirip kayak lemonilo ya. Jadi kayak kisaran kalorinya gitu ya masih mirip-mirip, garamnya lebih rendah. Ya masih sama sih kayak yang sebelumnya ya. Untuk teman-teman yang membatasi garam, karena ini tidak ada nutrition fact-nya juga sebaiknya jangan dulu gitu ya. Tapi buat teman-teman yang lagi diet, yang ingin misalnya mau turun berat badan atau pengen enggak kena diabetes, ini masih cocok sih karena masih tinggi seratnya. Oke, jadi ini semua all about 3 mie yang ada di depan kita. Mungkin selanjutnya kita mau tanya nih ke Kak Dion, kalau misalnya nih kita beli mie instan, sebenarnya apa sih yang harus kita benar-benar cek dari si komposisi dan nutrition fact-nya gitu Kak? Supaya kita tuh yakin, oh emang mie ini tuh beneran mie sehat, nggak cuma klaim asal-asalan doang. Itu gimana sih Kak cara kita taunya? Oke, kita kalau mau lihat yang pertama itu dari garam, gula, sama lemak. Jadi seberapa tinggi komposisinya. Ya, itu yang dicek. Makanya tadi kan dicek garamnya berapa gitu ya. Lemaknya berapa, karena kalau terlalu tinggi itu yang bisa beresiko kena penyakit jantung, kena diabetes, obesitas ya. Untuk garam-garamnya ada kan ada garamnya berapa, gulanya berapa, lemaknya ini ya kayak total fat, terus ada natrium ya. Kalau garam itu berarti dilihatnya natrium ya? Iya, garam, natrium atau sodium. Oh ya. Lalu mungkin tadi ya ada tambahan serat terlarut gak yang dimasukin gitu. Kalau itu ada berarti ya bisa dibilang lebih sehat lah. Oke, jadi udah banyak banget ya yang dijelasin sama Kak Dion. Mungkin untuk penutupnya kita mau minta tips nih dari Kak Dion. Menurut Kakak gimana sih supaya kita tuh bisa mengonsumsi mie instan dengan lebih sehat? Apakah kita memang harus membeli mie sehat yang kayak begini, atau mungkin sebenarnya mie yang kita biasa konsumsi di rumah itu tuh sebenarnya bisa dibuat versi lebih sehatnya gitu? Gimana tuh Kak Dion? Oke, pertama mungkin kita harus tahu dulu definisi makanan sehat itu apa sih. Nah, sebenarnya kan apakah ada produk A dibandingkan produk B, yang A bisa lebih sehat dibanding B. Nah, kita harus tahu dulu definisi sehat itu sudah dibantu sebenarnya teman-teman sama Kemenkes berdasarkan dari isi piringku. Jadi teman-teman bisa searching gitu ya, isi piringku itu harus ada porsi sayur atau serat, itu kalau di piring itu setengahnya. Lalu karbohidrat itu 3/4, seperempatnya protein. Nah, coba teman-teman deh, kalau cuma makan mie instan aja, itu isinya kan hanya tepung dan bumbu, ya kan? Lalu yang kedua, kita juga diminta oleh Kemenkes untuk membatasi gula, garam, dan lemak. Ya seperti yang tadi kita udah bahas tuh ya, harus lihat dari nutrition fact-nya berapa garam, gula, dan lemaknya. Nah kalau kita kembali lagi hanya makan mie instan aja itu tinggi natriumnya, lalu isinya hanya karbo doang, ya kan? Padahal Kemenkes minta setengahnya serat. Ya kan? Ya karena jadi kalau kita cuma makan mie instan biasa yang tinggi garam dan gak ada serat, gak ada protein, berarti kita harus tambah sayur lebih banyak. Sayurnya harus yang ekstra banyak, jangan cuma menghias ada hijau-hijau gitu ya, tapi benar-benar ekstra banyak sayurnya. Kemudian tambah sumber proteinnya, bisa tahu tempe, bisa telur, bisa daging, bisa ikan gitu ya. Kayak gitu, jadi itu yang membuat mie instan biasa pun jadi lebih sehat. Terus kalau garamnya nih, kan garamnya tinggi tuh. Nah, kalau saya sih biasanya lebih anjurkan yang rebus tuh yang ada kuahnya. Jadi garamnya saya nggak makan semua. Oh, gitu. Emang larut gitu garamnya atau gimana? Kan garamnya kan larut di airnya, di kuahnya. Jadi kuahnya saya nggak makan semua. Nggak diminum gitu. Aku baru tahu nih, netizen ada nih satu tips nih. Itu cara aku sih, jadi pengen makan mie instan ya udah deh. Dari garamnya itu ya aku cuma makan mie-nya sama lauknya sampai habis, terus kan garamnya di kuahnya aku buang deh. Gitu. Wah, menarik. Itu bisa. Tapi kalau mau makan yang goreng, yang seringkali kan garamnya langsung dicampur sama mie-nya ya. Ya bisa diakalin misalnya cuma pakai setengah dari bumbunya. Kalau netizen ingin memilih mie seperti yang ada di depan ya, entah Lemonilo, Fitmi atau Milika Organik, itu juga boleh banget. Cuma tadi prinsipnya kita tahu, oh dari ketiga ini kan udah ada seratnya.
Jadi tambahan sayurnya ya bisa nggak sebanyak yang mie instan biasa gitu. Oh, oke. Kayak gitu, tapi tambahan proteinnya saya rasa sih ketiganya masih kurang protein ya, karena dia kan menggantikan si tepung terigu yang sebenarnya itu udah ada proteinnya dari si gluten. Nah makanya kita harus tambah ekstra protein kalau makan ketiga mie sehat ini kayak gitu. Jadi biar spesial tambah telur ya. Biar ada proteinnya juga. Oke, Izan, jadi tadi udah lengkap banget kan penjelasan dari Kak Dio nih. So, semoga kalian sekarang udah ngerti ya gimana sih caranya untuk mengonsumsi mie instan dengan lebih sehat. Oke, kita sudahi saja videonya sampai di sini. Jangan lupa like dan komen. Jangan lupa juga untuk share dan subscribe. See you on the next video. Dadah!